Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik, kembali lagi kita berjumpa di pagi ini dalam ibadah anak-anak sekolah minggu bersama guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Nah adik-adik, dalam ibadah saat ini Enci Emma ditemani dengan enci-enci sekalian. Ada Enci Yeyen, ada Enci Lia, dan ada Enci Maya. Nah adik-adik sekalian, sekarang Enci ingin menyapa adik-adik semua. Apa kabar semuanya hari ini? Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa, yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Nah adik-adik, di saat ini Enci ingin mengajak adik-adik semua dengan semangat kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Adik-adik sekalian, di saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa yang baik bagi anak-anak, sahabat anak-anak. Di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas berkat dan tuntunanmu kami anak-anak dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon bersama-sama di rumah kami masing-masing, kami akan bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami mohon biarlah Tuhan yang akan menuntun peribadatan kami pada saat ini, tuntun kami semua anak-anak, dan biarlah kami anak-anak dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami saat ini kami alaskan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, di saat ini Enci ingin mengajak adik-adik semua, mari kita semua bangkit berdiri. Ayo adik-adik kita berdiri, kita dengan semangat. Ayo kita semua semangat, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya.
Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yang besar, yang kecil, burung pipit di pohon, ke atas, ke bawah, berterbangan terus. Tuhan melindunginya, apalagi anaknya. Puji-hu, aku anaknya. Yang besar, yang kecil, burung pipit di pohon, ke atas, ke bawah, berterbangan terus. Tuhan melindunginya, apalagi anaknya. Puji-hu, aku anaknya. Adik-adik sekalian, di saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini akan dilayani oleh Encik Feni Tayu Regar. Kepada Encik Feni dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini Tuhan masih mempertemukan kita untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu dari Jemaat Gemi Bukit Hermon. Nah adik-adik, tadi orang sudah memuji memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian yang kita nyanyikan. Orang sudah membuka orang beribadah dan doa, dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum orang membaca firman Tuhan, orang mau dengar cerita firman Tuhan, orang mau berdoa, meminta pertolongan dari Roh Kudus agar orang semua boleh memahami firman Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, semua ambil sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih menganugerahkan kepada kami semua kesehatan, kekuatan, sehingga saat ini Tuhan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan, bahkan kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam sorga, kami mengaku bahwa kami semua ini orang-orang yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu kami datang dengan penuh kerendahan, memohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami di pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang pagi hari ini akan kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan yang ke-21. Sekali lagi, Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga yang ke-21. Nah, orang mau baca sama-sama nih. Kita mulai dengan judul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu.
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini dari Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga yang ke-21. Nah, adik-adik, saat ini kita akan melihat tayangan video mengenai cerita kita di pagi hari ini dengan judul Memaafkan Itu Indah. Selamat menyaksikan adik-adik. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini, aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka,
sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. tetapi Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, adik-adik, itulah tayangan video yang telah kita saksikan bersama tentang cerita kita di pagi hari ini. Nah, di situ kita melihat ada seorang yang bernama Yusuf yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian dorang kasih isi Yusuf di sumur, akhirnya dorang jual kepada pedagang yang menuju ke Mesir. Nah, di Mesir Yusuf juga mendapat perlakuan yang tidak baik dari majikan perempuannya, sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tetapi adik-adik, lewat penjara itulah akhirnya dia boleh bertemu dengan Firaun yang boleh memakai Yusuf untuk mengartikan mimpinya. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Firaun, akhirnya Firaun memanggil Yusuf untuk ke istana dan dia memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Yusuf untuk memerintah di Mesir. Nah, adik-adik, di situ orang lihat bahwa ternyata Tuhan tidak meninggalkan Yusuf, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan memakai Yusuf dengan luar biasa di Mesir. Nah, adik-adik, pada waktu itu terjadi kelaparan di Mesir, sehingga saudara-saudara Yusuf yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur, menjual Yusuf kepada orang di Mesir. Akhirnya mereka pergi ke tempat Yusuf berada di Mesir. Mereka mencari makanan di sana dan mereka bertemu dengan Yusuf. Tetapi Yusuf belum memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya pada waktu itu. Nah, ketika saudara-saudaranya kembali lagi ke Mesir untuk mengambil makanan, baru disitulah Yusuf memperkenalkan diri. Dan mereka akhirnya membawa Yusuf untuk bertemu dengan ayahnya, yaitu Yakub. Nah, adik-adik, pada waktu itu Yakub sudah akan meninggal. Kemudian ketika Yakub meninggal, Yusuf menguburkan dengan penuh rasa hormat. Nah, adik-adik, pada waktu Yakub meninggal, saudara-saudara dari Yusuf menjadi takut. Jangan-jangan ini Yusuf mau balas dendam pada orang, karena orang yang so buang dia di dalam sumur, so jual dia kepada pedagang di Mesir. Nah, adik-adik, tetapi ternyata dengan pesan yang diberikan kepada Yusuf, yang disampaikan oleh saudara-saudaranya, bahwa Yakub mengatakan Yusuf harus mengampuni saudara-saudara yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan itu didengarkan oleh Yusuf, karena Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia melakukan apa yang Tuhan ajarkan, bahwa orang mesti saling mengampuni, saling mengasihi, saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah, akhirnya saudara-saudara dari Yusuf dimaafkan oleh Yusuf dan mereka malah diberi makanan oleh Yusuf karena pada waktu itu terjadi kelaparan. Nah, adik-adik, di situ orang lihat bahwa ketika orang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, pasti orang akan mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Baik itu teman-teman kita mungkin yang berbuat salah kepada kita, orang mesti mengampuni atau memaafkan mereka. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni orang semua orang-orang yang berdosa.
Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, menyerahkan dirinya, dipaku tangannya, diberikan mahkota duri di kepalanya, ditusuk perutnya dengan tombak, dicambuk, dilodahi, diolok-olok. Semua itu telah dialami oleh Yesus untuk pengampunan dosa kita semua. Nah, adik-adik, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, melalui cerita firman Tuhan, kita diingatkan, kita diajarkan untuk boleh mengampuni satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain, karena kita semua adalah anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, orang harus melakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, yakin dan percaya dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus, maka Tuhan pasti akan memampukan kita semua untuk boleh melakukan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di pagi hari ini, torang akan menghafal ayat hafalan. Dan untuk ayat hafalan dalam ibadah ini terdapat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 17b dengan bunyi sebagai berikut. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian 50 ayat 17b. Ulangi lagi. Kejadian 50 ayat 17b. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kejadian 50 ayat 17b. Nah, adik-adik, itulah ayat hafalan kita di pagi hari ini. Adik-adik boleh menghafalnya. Setelah adik-adik sudah hafal, boleh merekamnya dalam bentuk video dan mengirimkan kepada guru-guru yang ada di kolom. Adik-adik, di saat ini kita akan melihat dan menyaksikan bersama video tayangan ayat hafalan yang telah dikirim oleh teman-teman pada minggu yang lalu. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah bersamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. 10 ayat 37. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 7b. 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Adik-adik, saat ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat memberikan persembahan. Dan persembahan itu boleh adik-adik kumpulkan di guru-guru sekolah minggu di kolom masing-masing. Dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, cerita firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu bermohon, kiranya Engkau memberkati kami semua, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, bahkan keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menjaga, melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Jauhkanlah kami Tuhan dari virus corona yang sedang melanda saat ini. Biarlah kami semua diberi kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau menolong kami, anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Walaupun kami belajar dari rumah Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh belajar dengan baik, belajar dengan giat, dan semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang bekerja. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya berkat-berkat Tuhan Engkau selalu nyatakan tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Kiranya Engkau selalu memberi kesehatan, kekuatan, memberi hikmat dan kebijaksanaan, agar kami semua boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita iman yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sedang melayani saat ini, baik itu tim gerak dan lagu, perekam, maupun kostor yang selalu mengambil bagian di dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk kami boleh beribadah. Bapa di dalam sorga, kami juga datang kepadamu bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan agar boleh terpakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menjaga kami, melindungi kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa memohon kepadamu, kiranya Engkau menuntun kami sepanjang minggu yang berjalan ini, supaya nanti pada hari Minggu akan datang, kami kembali boleh beribadah seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, bersyukur, bermohon kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kepada kami semua untuk berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh.
ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai dan diucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Diucapkan terima kasih kepada Kadim kita, Encik Venita Yuregar, kepada Kiboris, Bapak Sefta Latunggamu, kepada tim perekam, ada Kak Koko dan Kak Tini, dan juga kepada tim penyiar dan kepada tim gerak dan lagu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik sekalian, saat ini Encik Emma akan mengingatkan mengenai protokol kesehatan kepada adik-adik semua. Yang pertama, tetap tinggal di rumah. Yang kedua, jangan lupa untuk terus mencuci tangan, memakai air yang mengalir dan memakai sabun. Yang ketiga, jangan lupa untuk tetap memakai masker. Yang keempat, selalu menjaga jarak ketika dalam kerumunan. Yang kelima, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa dalam setiap aktivitas yang kita jalani setiap hari. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.